Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Saya harapkan dalam keadaan sehat-sehat saja, semuanya sehat walafiat, dan senantiasa dimudahkan rezeki yang halal dan bagus, halalan thayyibah, dan senantiasa dalam setiap usaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan pada pertemuan yang berikut adalah weton Senin Kliwon dengan yang lain. Tentu saja ini menjadikan satuan. Satu lagi penjelasan bahwa setiap weton bisa dipasangkan. Tidak ada apapun yang sebenarnya harus memutuskan untuk tidak. Cuma saja berat ringannya dalam perjalanan itu tergantung Anda atau pasangan yang hendak menjalani, dalam artian setelah ada penjelasan, konsistensinya lah yang harus dijaga. Meskipun titen-titen ini bukanlah ramalan, tapi apa yang telah pernah terjadi kemudian terulang kembali dengan situasi yang berbeda, tapi dengan hitungan yang sama. Meskipun akurasi tentu saja bukan sebagai satu kebenaran, di situ ada kebenaran, tapi bukanlah kebenaran. Tentu saja ada bedanya. Terima kasih. Saya lanjut kemudian Senin Kliwon, saya pertemukan dengan Kamis Pahing. Notabene Senin kembali adalah 4, Kliwon 8-12, kemudian bertemu dengan Kamis 8 Pahing 9. 17, nilai yang muncul adalah 4. Di mana 4 ini memang terbaca sebagai nilai yang berat, pegat. Pegat di sini lebih kepada pegat rezeki. Meskipun ada kejadian, pegat itu berarti berpisah, tapi punya kecenderungan biasanya hanya di rezeki. Dan memang kesehatan mudah terganggu. Maka kalau ada yang punya pertemuan weton Senin Kliwon dengan Kamis Pahing, Anda yang sedang menjalani, saya harap berbesar hati, berusaha sekaligus. Kenapa saya anjurkan berbesar hati? Karena optimisme itu menimbulkan kepercayaan untuk membuat satu kekuatan. Jadi ketika ada hal-hal yang berat, menjadi pesimis, ini yang kadang-kadang menggagalkan sebuah usaha. Maka saya katakan lebih baik berbesar hati Anda yang sedang menjalani ini, Senin Kliwon dengan Kamis Pahing, karena diawali dengan nilai 4 pegat, di mana rezeki memang menjauh, tapi harusnya cukup berbesar hati karena ketika memasuki periode yang kedua dan ketiga adalah dengan nilai rezeki dan lungguh. Ini saya langsungkan saja. Karena 2 periode yang tertera adalah nilai rezeki dan lungguh. Di mana kalau sudah dikatakan rezeki, apapun yang diusahakan akan menunjukkan atau mendapatkan keberhasilan secara ekonomi, finansial. Jadi boleh dikatakan, kalau Anda meningkatkan apapun usaha Anda, kalau Anda seorang pebisnis, ini akan menunjang kekuatan ekonomi untuk Anda. Apalagi masuk kepada periode yang ketiga pun lungguh, di mana ini kemudahan-kemudahan yang tetap menunjang. Karena nilai 6 ini lungguh, tenang, tentram, dan kajen, dihormati. Begitu yang terbaca dalam nilai lungguh. Tentu saja memang ini persiapan untuk menghadapi pada periode yang keempat, yang notabene adalah kembali nilai 4. Nilai pegat seperti nilai yang pertama. Jadi terulang 2 kali. Ini untuk yang, makanya tadi saya berpesan bahwa ketika ada yang sedang menjalani ini, saya harap untuk optimis saja, berpositif thinking dengan kemudian solusi-solusi yang Anda jalankan untuk membuat hal-hal yang rumit menjadi lebih lega, lebih ringan. Toh tertunjang oleh 2 periode tadi yang sepanjang 16 bisa 20 tahun, bisa lebih, tapi ada kemudahan-kemudahan dari kebangkitan ekonomi.
yang luar biasa. Harusnya seperti itu. Maka di periode yang keempat ini meskipun sulit, tapi tetap Anda punya sisa persediaan untuk backup kesulitan di periode yang keempat ini. Begitulah pertemuan antara Senin Kliwon, kemudian Kamis Pahing. Dan untungnya juga di sini punya kekuatan jodoh. Karena memang di periode yang kelima ini yang nilai yang terbaca adalah judu, loro judu. Jadi pasangan yang boleh dikatakan serasi, terlepas daripada ada cobaan di periode yang pertama, periode yang keempat, masalah yang cukup rumit dari sisi ekonomi, tapi terbangkitkan kemudahan ekonomi di periode yang kedua dan ketiga, sekaligus ditutup dengan periode yang keempat adalah memang pasangan yang baik. Mudah-mudahan selamat, sejahtera, terlepas daripada ada cobaan, tapi bisa Anda lewati dengan cara yang baik dan berbesar hati. Begitu penjelasan saya kira cukup jelas. Akan saya sambungkan kemudian untuk Senin Kliwon dan Jumat Pon. Kemudian kepada Anda yang menyimak, saya harap subscribe, barangkali untuk bisa menyambung kepada informasi yang selanjutnya dalam video-video saya yang akan datang. Kemudian juga konten saya harap untuk Anda subscribe. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan pertemuan antara Senin Kliwon dengan Jumat Pon. Senin 4, Kliwon 8, 12, Jumat 6, Pon 7, 13. Ini juga pertemuan ini 12 dengan 13, benar, Senin 4, Kliwon 8, 12. Bertemu dengan Jumat 6, Pon 7, 13. Ini adalah, kembali saya katakan, ini adalah pertemuan nilai yang dikatakan selawe, yaitu kebugeran. Cuman dalam istilah petung saya, ketika 12 dengan 13 ini bisa dikatakan kebugeran selawe, tapi bahasanya menjadi 25. Sok kurang mengerti kenapa dikatakan 25. Mungkin begini, 25 adalah jumlah selawe kebugeran, tapi dengan nilai yang boleh dikatakan hampir seimbang, 12, 13. Bisa diartikan resiko kebugeran yang boleh dikatakan paling ringan. Maka ada istilah memang selawe kebugeran 25, yaitu jumlah selawe yang didapat dari penjumlahan angka 12 dan 13. Tentu saja saya juga berharap kalau Anda sebelum melanjutkan pernikahan pada hari lahir seperti ini, weton seperti ini, atau satuan seperti ini, saya kira lebih baik lihat penjelasan saya pada weton 25, yang di situ saya jelaskan tentang bagaimana mencari solusinya. Nah, setelah solusi dijalankan, hasil petung yang didapatkan adalah nilai pertama rezeki. Jadi di sini ada kemudahan, ada kebangkitan dari sejak awal Anda sudah bangkit ekonomi, tapi satu hal bahwa solusi yang harus dijalankan karena ini weton 25 selawe kebugeran. Jadi yang penting adalah ketika solusi sudah dijalankan. Jadi tetap hitungan berlaku sebagai hitungan yang pertama, periode yang pertama nilai 5. Di mana nilai 5 ini boleh katakan rezeki yang cukup kuat, mengalir cukup mudah, yang Anda usahakan dengan sangat mudah didapatkan. Ini untuk periode yang pertama. Kemudian periode yang kedua adalah nilai padu, di mana nilai padu ini pun kebangkitan masih tetap berjalan, meskipun padu, tapi nilai rezeki yang diusahakan tetap mendapatkan hasil yang kuat. Apalagi tertunjang dengan modal ketika periode yang pertama 8 tahun yang pertama tadi bangkitan yang bagus, kemudian
ditambah dengan tetap berjalannya pergerakan ekonomi pada periode yang kedua, nilai padu meskipun ada sedikit kadang-kadang komunikasi yang mungkin terputus atau ada cekcok, tapi pergerakan ekonomi tetap berjalan baik. Kemudian masuk pada periode yang ketiga, yaitu nilai gosip. Ini pun tetap bergerak. Jadi dari awal hingga berjalan sepanjang waktu hampir 20 sampai 25 tahun ini ada kemudahan-kemudahan. Apapun yang Anda usahakan, tetap ada kemudahan-kemudahan. Tetap bergerak maju yang cukup lancar. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika masuk pada periode yang keempat. Di sini ada nilai pegat 1 kali. Jadi saya harap bahwa setelah Anda usahakan dari awal yang cukup boleh katakan mudah, tapi jangan dihabiskan, dalam artian modal Anda jangan dipakai secara besar-besaran, lebih baik usaha seadanya, sebisanya. Yang penting secara ekonomi keluarga berjalan. Ini hitungannya tentu saja saya hanya bicara ketika Anda pebisnis, tapi teori secara karyawan sepertinya bahasa penjelasan saya tadi tidak saya singgung, tapi sebenarnya juga ketika petung ini masuk di periode yang pertama ini nilai rezeki, kalau ditambah dengan usaha akan menghasilkan finansial yang baik. Jadi sampai pada periode yang ketiga. Nah, syukur kalau Anda seorang karyawan, terlepas daripada ada keterhentian masalah rezeki, tapi karena Anda seorang pekerja, katakanlah pegawai, maka pendapatan tetap lancar. Meskipun yang tidak dimunculkan adalah prestasi yang tidak nampak. Itu biasanya seperti itu. Sebaik apapun secara profesional Anda tampil, tapi memang prestasi itu tidak muncul dengan nilai yang 4 ini. Memang hal-hal yang sulit yang sepertinya didapatkan. Tapi kemudian ketika masuk kepada periode yang kelima adalah jodoh, seolah-olah sulit tadi bisa ternetralisir kembali, masuk pada hal-hal yang mudah, karena memang Anda adalah pasangan yang memang cocok di periode yang kelima. Jadi saya katakan bahwa Senin Kliwon dipertemukan Jumat Kliwon, nilai pertama adalah rezeki, nilai kedua adalah padu, dan nilai ketiga adalah gosip. Meskipun perjalanan ini masing-masing periode adalah 8 tahun, yang notabene memang berjalan mudah, ada keterhentian di periode yang keempat, tapi kembali kepada periode yang kelima adalah jodoh. Jadi saya kira cukup jelas penjelasan saya dari awal sampai yang kelima. Kemudian kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekali lagi dalam akhir kata selalu saya, kalau ada uraian yang kurang mengena, ada penjelasan yang keliru, semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.